Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sabba papasa akaranang kusala supasampada sacita pariyodapanang etang buddha
membebaskan hati kita untuk merawat, menjaga dan membebaskan pikiran kita. Dan isi pentingnya sudah disampaikan di awal. Ada 3 isinya. Meskipun poinnya ada banyak, kalau diperas tadi ada 3. Yang pertama adalah sabar, papasan, harap. Tidak melakukan segala keburukan. Karena keburukan itu adalah beban bagi hati kita. Hanya orang yang tidak bijaksana yang menganggap keburukan itu membahagiakan. Saya teringat dengan satu cerita. Ada satu orang itu piawai sekali, pandai sekali, tapi pandainya digunakan untuk melakukan. Dia itu 1 orang, 2 orang, 3 orang. Menipunya mulai dari nominal yang kecil, 10.000, 100.000, sampai huruf dan M. Ketika dia berhasil menipu sekian M itu, dia merasa bahagia, merasa bahagia. Selama yang ditipu itu tidak melakukan. Begitu yang ditipu itu melakukan tindakan, entah dengan cara hukum maupun yang bukan hukum, dengan kekerasan, atau mungkin dengan hukum di penjara, di kamp, masih bahagia kan? Lalu bagaimana dengan anaknya di rumah? Bagaimana dengan istrinya di rumah? Mestinya ketika hukuman selesai, dia keluar, harusnya selesai. Tapi hukum itu tidak hanya secara tertulis. Ada hukum masyarakat. Kalau sudah residivis, akan dicampur selama. Kemudian dia keluar dari penjara, mau cari kerja, di sini HRD-nya dan habis, pindah ke perusahaan lain, dan blacklist. Seolah-olah semua dunia tidak lagi menerima keberadaan. Seolah-olah semua dunia itu memblacklist keberadaan. Padahal siapa yang sebetulnya memblacklist? Dirinya sendiri. Jadi orang yang tidak bijaksana akan keburukan itu adalah kebaikan. Sehingga guru agung kita menyarankan untuk tinggalkan semua keburukan itu. Makanya tadi mengambil tarian silat, tidak menyakiti, apalagi sampai membunuh, tidak mengambil yang bukan haknya, tidak melakukan asusila, tidak berucap yang bohong, termasuk yang kasar, termasuk yang memecah belah, termasuk gosipin yang buruk-buruk. Juga disarankan untuk menghindari apapun yang bisa melemahkan kesadaran. Rasanya seperti dibatasi. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Sekarang saya tanya, kalau ibu bapak bikin rumah,
Pilih yang ada temboknya atau enggak? Hah? Yang ada temboknya. Kenapa pilih yang ada temboknya? Kan dibatasi. Bukannya lebih enak plong gitu ya? Leluasa. Ah, sama seperti tembok, fungsinya melindungi yang di dalam. Sehingga hal-hal buruk yang di luar nggak bisa masuk. Tampak mata membatasi. Tapi secara batin terasa nyaman, terasa aman atau enggak? Terasa nyaman, terasa aman. Atau kalau ibu bapak lewat jalan tol, pilih yang ada pembatasnya atau enggak? Apalagi jalan yang nikung-nikung itu, padahal dibatasi loh. Enggak boleh lewat, enggak boleh lewat. Jadi itu, secara mata duniawi memang dibatasi gerak langkahnya. Tapi secara dhamma itu untuk melindungi kita. Makanya jangan berat hati ya, menghindari segala keburukan. Itu bukan untuk siapa-siapa. Itu untuk kepentingan kita dan juga pihak lain. Lalu yang kedua adalah kusala supasampada, menambah kebaikan. Karena kebaikan itu meringankan batin kita. Kalau keburukan itu memberatkan batin kita, karena batin kita pasti diliputi oleh awipatisara namanya, penyesalan. Orang melakukan keburukan pasti karena dua hal. Kalau tidak salah ngomong, salah bertindak. Dan ketika orang salah ngomong dan salah bertindak itulah muncul penyesalan. Tapi tidak hanya berhenti sampai di situ, tingkatkan kebaikan. Dulu ada pedagang yang jujur, pedagang barang antik begitu diceritakan. Jadi dia jualan pernak-pernik barang antik. Suatu ketika ada pembeli datang ke tokonya. Lihat-lihat barang, ada teko jadul warna putih bintik-bintik hijau. Kebayang nggak? Teko zaman dulu itu loh. Jadi yang beli ini tertarik sekali dengan warnanya sama bentuknya. Setelah dipilih itu, pedagangnya ngomong, Pak, yakin pilih yang itu? Ya, yakin. Baik, tapi Bapak mesti tahu, secara fisik memang teko ini masih bagus. Tapi ini sudah ada tambalan di sana sini. Nanti kalau Bapak masukin air hangat itu bisa bocor. Nah, karena Bapak ini tekonya tidak sempurna, saya kasih diskon dah 30%. Bayar 70% aja. Yang beli terbelalak matanya. Bukan terbelalak lihat tekonya, terbelalak lihat yang jual. Ada ya, masih orang jujur seperti ini ya. Dengan kekaguman, dengan kesalutan. Misalkan suatu saat dia cari barang antik lagi, di toko ini ada, di toko lain ada, kemana dia lebih dulu mencari? Toko yang ini. Kalau misalkan keluarganya cari barang antik, di toko ini ada, di toko lain ada, kemana diarahkan keluarganya? Ke sini juga. Itu baru urusan jual beli. Kalau kejujurannya ini menjadi habit, menjadi kebiasaan penjual ini, terkenal namanya, termasyur namanya, dipercaya ngendel ini, dipercaya mengerjakan ini. Di luar pekerjaannya, banyak orang ngajakin kerjasama.
mati-matian nolak rezeki sudah. Karena tangannya cuma dua. Secara duniawi mungkin akan merasa rugi. Mestinya dapat untung 100%. Tapi karena dia jujur, dapat untungnya cuma berapa persen. Tapi untuk jauh ke belakang, kejujuran itu yang sangat penting. Kepercayaan itu yang sangat penting dalam dunia bisnis, dunia apapun. Itu baru secara duniawi. Batinnya bagaimana? Malam-malam dia tidak bisa tidur. Kenapa tidak bisa tidur? Saking bahagianya. Oh, aku menang hari ini. Aku tidak merendahkan diriku dengan kebohongan. Bayangkan kalau dia bohong atau pura-pura bagus barangnya. Tidak bisa tidur juga. Tapi alasannya beda. Jangan-jangan nanti dimasukin air hangat itu. Jangan-jangan dikomplain nanti. Beda sekali. Maka kebaikan itu yang bisa menjaga hati kita. Membuat dia terbebas dari rasa bersalah. Dari rasa penyesalan. Tapi baik dan buruk itu sumbernya satu. Pikiran kita. Makanya tidak hanya berhenti meninggalkan keburukan, menambah kebaikan, tetapi membersihkan pikiran kita sendiri. Sacita pariyodapana. Kenapa kok tidak membersihkan pikiran orang lain? Tidak bisa soalnya. Ada hal-hal yang memang tidak bisa diwakili, Ibu Bapak. Utamanya hal-hal yang penting. Yang gampang-gampang aja. Bisa enggak kita nyuruh orang lain makan agar kita kenyang? Tolong Bante, ini saya dana makan Bante, silakan semoga saya ikut kenyang Bante. Bisa enggak? Enggak bisa. Itu urusan tubuh loh. Urusan batin apalagi. Makanya harus membersihkan batin masing-masing, enggak bisa diwakilkan. Emang apa yang mengotori batin Bante? Ada 3. Disingkat Lodomo. Tahu Lodomo? Apa? Loba, dosa, moha. Keserakahan, kebencian, dan ketersesatan boleh, kebodohan boleh. Ego juga boleh. Jadi ini perihal yang agak mendalam sengaja. Memang sulit memahami pikiran ya, karena pikiran bukan otak, pikiran bukan fisik. Sehingga perlu kita memakai perumpamaan-perumpamaan. Jadi bisa dibayangkan pikiran itu seperti air begitu ya, yang selalu ada di dalam hati kita. Jadi kita mau ngelakuin apapun, air ini tidak akan berguncang, tidak akan jatuh. Keberadaan aslinya dia itu tenang, jernih, hening. Tetapi kalau ada keserakahan mengotori air itu, sifat dari keserakahan adalah menghimpit batin kita, pengen mencengkram apapun yang membuat serakah. Karena wadah air itu sekarang dihimpit, airnya bergejolak. Dan kalau airnya bergejolak, bergelombang, apapun yang terpantul menjadi jelek. Tidak bisa dilihat dengan jelas. Dan ketika keserakahannya itu terus dibiarkan, tidak mendapatkan tempat, tidak terpenuhi, dihinggapi lagi oleh kebencian. Sifat dari kebencian itu adalah seperti membakar. Dan air kalau dibakar jadi bagaimana? Mendidih. Selain bergelombang, kini mendidih, makin tidak bisa dilihat untuk bercermin. Keserakahan dan kebencian itu makin kuat karena ada
kebodohan, karena ada ego. Air yang sudah bergelombang, yang mendidih itu kini menjadi hitam. Karena tidak bisa lihat baik buruk. Dan kalau sudah hitam, keruh, bergelombang dan mendidih, bisa tidak melihat pantulan kita sendiri di sana? Tidak bisa. Tidak bisa untuk melihat dunia sebagaimana adanya. Agak abstrak ya. Ya udah saya tanya. Ada orang baru lulus kuliah, langsung keterima kerja. Baru lulus S1, dia jurusan manajemen, lulus keterima kerja di satu perusahaan di bidang personalia, ngatur-ngatur orang. Dia dapat gaji di sana 10 juta. Karena dia masih single, untuk hidup cukup 5 juta. Senang dia. Wah, langsung fresh graduate, dapat kerjaan. Kemudian kerjaan pertamanya dia adalah menyortir file-file karyawan. Dia cocokkan KTP-nya, biodatanya, kontak kerjanya. Ketika melakukan itu, ketemu teman lamanya. Ternyata kerja di perusahaan yang sama. Dia ingat, wah, dulu dia teman baikku. Memang dia agak bodoh sih. Makanya aku yang dulu bantuin dia bikin tugas, ulangan juga aku yang kasih contekan kadang-kadang. Tapi sayang dia tidak mampu untuk kuliah. Sehingga dia hanya tamat SMA, langsung cari kerja. Wah, hebat, bisa satu perusahaan. Dilihat kontrak kerjanya, tertulis 50 juta. Aku S1 10 juta. Dia SMA 50 juta. Aku enggak bodoh-bodoh amat sih. 10 juta. Dia bodoh sekali dulu. 50 juta. Kira-kira kebahagiaannya dapat gaji 10 juta, runtuh enggak setelah melihat angka temennya yang 50 juta itu? Tergantung. Kalau yang ada di dalam hatinya adalah keserakahan, tidak puas dengan gajinya yang sekarang, kebencian berupa iri hati pada temannya, ego menganggap aku lebih pandai, aku lebih tinggi pendidikannya, kebahagiaan dapat gaji 10 juta itu lenyap seketika. Tapi kalau yang ada di dalam hatinya itu adalah keberpuasan, oh aku masih sendiri, cukuplah 10 juta ini bisa nabung 5 juta. Yang di dalam hatinya adalah simpati. Wah, aku turut bahagia. Ternyata meskipun tidak bisa kuliah, dia bisa sukses loh sekarang. Dan dia rendah hati, tidak punya ego. Oh, dia sekarang gajinya tinggi karena dia mulai kerja lebih dulu. Aku mesti kuliah dulu. Tapi aku punya pengetahuan. Dia punya pengalaman. Aku bisa belajar banyak dari dia. Mana tahu nanti bisa setara gajinya. Maka kebahagiaannya dia dapat 10 juta, kini berkali-kali lipat bahagianya tahu temannya dapat 50 juta. Kejadiannya sama, bahagianya beda. Karena apa? Pengotor batin itu. Tidak jernih kita melihat dunia, karena sudah dikotori oleh kebencian, keserakahan, oleh ego, dunia menjadi murung. Dunia menjadi tempat yang sangat membuat kita menderita. Tapi kalau keserakahan, kebencian, dan ego kita bisa bersihkan secara tuntas, di mana-mana happy. Tidak perlu membuktikan pada siapapun siapa kita.
Tidak perlu bersaing dengan siapa. Semuanya serba menyenangkan, apapun itu yang datang. Gara-gara apa? Membersihkan batin masing-masing. Lalu bagaimana caranya Bante? Biar batin kita bersih? Pertama-tama, milikilah wawasan tentang realita kehidupan. Milikilah dhamma. Milikilah pandangan benar. Lalu wawasan itu, pandangan benar itu, sama samadhi itu, kita terapkan dalam pikiran kita. Begitu pikiran kita mencengkeram, ini bertentangan dengan dhamma, kita lepas. Bahasa kerennya nekama sangkapa. Pikiran melepas. Begitu batin dicemari oleh kebencian, ini bertentangan dengan dhamma. Kita lepas kebencian itu. Abhyapada sangkapa. Pikiran tidak membenci. Termasuk juga pikiran tidak menyakiti. Awihimsa sangkapa. Ini namanya pikiran benar. Sama sangkapa. Lalu ketika berinteraksi dengan yang lain, mau berucap yang buruk, yang pasti didorong oleh lodomo, ini ucapan yang buruk, jangan dikeluarkan. Sama waca, ucapan yang benar. Tangannya juga dijaga jangan sampai menyakiti siapapun. Sama kamanta, tindakan yang benar. Untuk cari makan pun jangan bertentangan dengan dhamma. Mata pencaharian benar, sama ajiwa. Lalu ini ibu bapak terus upayakan. Yang bagus-bagus diambil. Yang jelek-jelek namanya sama wayama, daya upaya benar. Lalu kita terus ingat dengan hal ini. Diingat untuk selalu sesuai dengan dhamma. Disebut pengingatan benar. Sama sati. Punya perhatian pada dhamma. Punya perhatian terhadap apa yang kita lakukan. Setiap waktu. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Sama sati. Kalau ini terus ibu bapak kembangkan dalam keseharian, batin akan teguh tegak pada dhamma. Tidak tergoncang oleh apapun. Ini namanya sama samadhi. Bahasa kerennya jalan mulia berunsur. Ini satu-satunya jalan untuk bisa menuntaskan kita dari samsara. Dan semuanya akan bisa berjalan kalau kita punya samadhi, cara pandang yang benar. Kalau itu sudah tidak ada, semuanya akan keliru sudah latihan. Karena cara pandang itulah menentukan bagaimana kita melihat dunia. Kita tidak bisa mengubah dunia yang di luar. Hanya bisa mengubah yang di dalam. Dan untuk membuktikan ini, saya akan tutup dengan satu contoh yang mungkin udah sering ibu bapak dengar. Pada suatu hari, ada raja di timur tengah sana, sedang sakit mata. Tabib kerajaan diundang untuk menyembuhkan penyakit mata sang raja itu. Setelah dioperasi untuk perawatan, raja diminta untuk selalu lihat yang adem-adem, pohon-pohon, yang rindang-rindang, yang hijau-hijau lah. Tapi di Timur Tengah tidak banyak pohon-pohon yang hijau. Jadi raja memerintahkan, semuanya ini harus dicat warna hijau agar mataku pulih kembali. Jadi tembok istana tuh dicat warna hijau, udah macam ruangan lemper aja itu.
Pelayan istananya pakai baju serba hijau. Apesnya raja pengen lihat tempat lain. Wah, gimana ngecat semuanya serba hijau ini? Lalu penasehat kerajaan datang. Wahai Baginda Raja, agar cepat pulih mesti lihat yang hijau-hijau. Kenapa enggak Baginda pakai kacamata warna hijau saja? Kan enggak usah repot-repot cat semuanya Baginda Raja. Kalau Baginda pakai kacamata hijau, semuanya juga jadi hijau. Kalaupun lihat maaf kolor, jadi kolor. Bukan saya yang ngomong ya. Mengubah yang di dalam, Ibu Bapak, lebih mungkin untuk dilakukan daripada mengubah yang di luar. Samsara ini tidak mungkin diubah. Yang mesti kita ubah adalah cara pandang kita yang keliru terhadap samsara. Yang bisa membuat kita untuk terus bertumimba lahir adalah tanha, nafsu keinginan. Maka saya ingin mengajak ibu bapak sekalian untuk memilih. Pilih mana? Mengejar ribuan hal yang ditawarkan oleh tanha, atau meninggalkan satu hal saja, yaitu tanha. Kalau ibu bapak memilih ribuan hal yang ditawarkan oleh tanha, sudah mah capek menderita pula. Tapi kalau ibu bapak memilih untuk melepas satu hal saja, yaitu tanha, tidak capek, damai, tidak ada penderitaan. Pilihan ada di tangan ibu bapak sekalian. Selamat memperingati Maga Puja. Semoga kita semua makin maju di dalam Dhamma. Bisa praktek apa yang Sang Buddha sampaikan. Menghindari segala keburukan, menambah segala kebaikan, dan membersihkan pikiran masing-masing. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.